Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang merusak hidup manusia itu bukan yang dari luar. Kejadian ini tidak, tapi mindsetnya sendiri yang merusak. Markus 7 mulai ayat 20. Ya, kita lihat ini. Katanya lagi, kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Dari dalam hati orang, bukan dari luar. Timbul segala pikiran jahat. 1. Segala percabulan. 2. Segala pencurian. 3. Segala pembunuhan. 4. Segala perzinahan. 5 ayat 22 ya. Segala keserakan. 6. Segala kejahatan. 7. Segala kelicikan. 8. Segala hawa nafsu. 9. Segala iri hati. 10. Segala hujat. 11. Segala kesombongan. 12. Segala kebebalan. Nah, nanti saudara lihat dari bahasa masing-masing yang saudara bisa. Yang bahasa Belanda lihat bahasa Belanda, yang bahasa Inggris lihat bahasa Inggris, yang mengerti bahasa Batak, Toba, Karo, silakan. Mandarin, saudara, dari dalam hati orang, bukan dari luar. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Contoh, maaf ya, ini bukan sebuah tuduhan tidak, tapi ini fakta. Selama COVID-19 sedang merajalela, kenapa ada yang nggak kena, kenapa ada yang kena? Saudara tahu, bukan dari luar penyebab virus itu masuk ke dalam. Bukan. Virusnya memang ada di luar. Virusnya sedang berterbangan di mana-mana. Orang yang bisa kena, terpapar ya, atau kena virus COVID-19 karena dirinya, imunnya tidak kuat. Ada sesuatu yang mengganggu dari dalam. Betul nggak saudara? Ini contoh yang ada. Maka itu sampai hari ini belum ditemukan obat untuk COVID-19. Vaksin itu bukan obat. Bukan. Obatnya nggak ada memang. Karena obatnya dari dalam tubuh kita sendiri. Yang membuat imun kita kuat itu karena pola pikir. Maka itu para dunia kedokteran mengatakan, sebetulnya yang kena itu karena ketakutan. Karena dia stres. Dia panik. Nah, kepanikan dalam jiwa itu yang menyebabkan dia kena. Tapi kalau orangnya itu kuat, imunnya kuat, dia gak akan terpapar, gak akan tertular. Nah, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus pasal 7 ini. Jadi, ya, Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ayo jadi pegangan kita mulai hari ini. Ya, ada 13 daftar. Nanti saudara bisa ulangi lagi. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Ada 13 daftar dosa. Dan harus dibaca dengan kata segala. Segala ini, segala itu. Karena satu jenis dosa itu, istilah saya, adik-adiknya banyak, anak-anaknya banyak. Itu bisa merusak semua. Dan itu dari dalam, bukan dari luar. Maka itu saya katakan lagi. Kalau masih ada di antara kita, misalnya jatuh dalam dosa kemarahan, jatuh dalam dosa percabulan, jatuh dalam maaf hutang sampai terlilit hutang, dan macam-macam masalah lagi, jangan pernah berkata itu gara-gara si A, gara-gara si B, itu gara-gara dia. Enggak, semua itu karena dari dalam kita sendiri, bukan dari luar. Dan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, contoh, Daud jatuh dalam dosa. Jelas memang tertulis dalam Alkitab. Karena sore itu Daud lagi santai di atas istananya di tempat yang terbuka. Tahu-tahu dia melihat tanpa sengaja Batsheba mandi. Nah,
Saudara, kalau kita sudah membaca Markus 7 tadi, kalau di dalam hati Daud tidak ada roh perzinahan, ya saya ulangi, kalau dalam hati Daud tidak ada roh perzinahan, maka maaf, saat itu ada sekian puluh perempuan yang mandi bersama-sama. Misalnya, kalau dalam hati Daud tidak ada salah satu dari 13 daftar dosa di Markus 7 tadi, percayalah Daud tidak akan jatuh dalam dosa. Dia cuma lihat sepintas saja. Maaf, orang yang di dalam pikirannya, mindsetnya, pola pikirnya ada jenis-jenis kejahatan tadi. Ya, saya beri contoh. Orang yang di dalam hatinya, dalam mindsetnya tidak ada ya roh pencurian, segala macam pencurian tadi. Misalnya, suatu saat dia lagi jalan, tiba-tiba dia melihat ada sekian lembar uang. Ya nggak tahu masing-masing di negara suara beda-beda itu ya warna uangnya ya. Nah, coba cari denominasi yang terbesar warna apa? Kalau di Indonesia warna merah 100.000, di Australia dan Amerika warnanya hijau $100 itu ya. Di Euro apa yang paling besar? Oranye ya, coklat ya, nggak tahu itu. Nah, kalau orang itu di dalam hatinya dan dalam mindsetnya nggak ada roh pencurian, ingin mencuri misalnya, walaupun dia melihat sekian lembar uang itu tergeletak di jalan, pasti nggak akan ambil, malah dia akan panik. Ini yang punya siapa? Kasihan sekali yang punya tadi. Lalu orang itu akan cari seorang security, ya satpam yang dekat situ untuk titip tolong kalau ada yang cari. Nah, misalnya di sampingnya saudara kita ini yang sedang bingung, ini uangnya siapa, kasihan. Dan saudara kita itu punya mindset pencuri, maaf ini. Pasti dia akan ngomongin, hei, apa kamu gak mikir kamu titipkan uang itu ke satpam itu, ke security itu? Iya, kalau nanti ada orang yang datang terus pura-pura nggak ada uang, kan enak satpam itu, ambil saja. Maaf ya saudara, ini cuma contoh. Tapi kalau orang itu di pikirannya ada roh pencuri, karena daftar dari 13 daftar tadi ada pencuri. Jangan lagi uang besar, uang kecil aja dia ambil. Pasti dia berkata, kesempatan. Mungkin kalau dia orang rohani bilang, terima kasih Tuhan, engkau berkati aku dengan uang di jalan ini, maaf ya, maaf. Nah itu loh buktinya saudara, ya maaf loh. Nah begitu pula orang yang memang di hidupnya, di pikirannya ada roh perzinahan, maaf, nggak usah ngelihat orang mandi, maaf. Mungkin juga lihat tembok aja dia bisa terangsang, maaf ini jangan marah. Nah itulah fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Markus 7 tadi. Bahwa semua itu dari dalam, bukan dari luar. Catat dan ingat itu. Supaya hidup ini terarah, fokus kepada sasaran itu. Jangan dalam hidup ini kita cari kambing hitam, cari siapa yang salah, kenapa begitu, seandainya dia nggak begitu aku nggak akan begini. Nah stop itu semuanya saudara, karena Tuhan ingin hidup kita itu benar di hadapan Dia, bukan menyalahkan orang lain. Maka itu stop yang suka menuduh orang lain, stop. Ayo kita lihat bukti yang lain. Kejadian pasal yang keempat. Ya, wow, ini ada seorang chef dari Malang menuliskan di Facebook saya, 13 jenis masakan itu nggak layak ditulis di buku menu pikiran kita. Ya, ini seorang chef. Ya, saya baca ya. 13 jenis masakan itu yang di Markus 7 tadi nggak layak ditulis di buku menu pikiran kita. Betul nak? Jadi nggak sempat kebaca, apalagi dipilih. Betul. Jadi kalau memang 13 itu sudah kita masukkan sebagai daftar menu di mindset kita, saya ulangi. Jadi kalau 13 menu yang tertulis di Markus 7 ayat 21 dan 22 ada kita tulis di buku menu pikiran kita, ya pasti kita baca.
Kalau itu sudah merupakan menu yang tertulis dan kita baca, namanya manusia, ya pasti kita pilih dong. Karena menunya ada dan kita menyediakan menu itu di pikiran kita. Wow, hebat sekali ilustrasimu, seorang chef ini ya. Oke, nah Kejadian 4 mulai ayat 5. Kejadian 4 mulai ayat 5. Coba kita lihat ayat ini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, tidak diterima oleh Tuhan. Nah, jadi bukan dari luar. Lalu, waduh, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya percaya hampir semua kita pasti pernah mengalami hati yang mendidih seperti Kain saat itu, ya. Atau mungkin semua kita pernah, mungkin dalam kadar, dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi dia hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram, bukan karena Habel, bukan karena persembahannya nggak diterima, tapi memang di hatinya sudah ada kebencian kepada adiknya. Dalam hatinya sudah memang begitu Kain itu. Nah, sampai di sini, kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, pernah berkata gini, aku kok susah ya dengar suara Tuhan ya. Aku ini rindu sekali Tuhan bisa bicara kepadaku. Kenapa susah? Aku sudah doa puasa loh. Aku sudah rajin memberi persembahan, maaf ini kalau ada. Aku rajin doa pagi. Kenapa Tuhan gak bicara kepada aku? Saudara lihat ayat 6. Pertama kali saya belajar ini saya bilang, Papa engkau luar biasa. Lihat ayat 5. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sudah dosa menguasai hidupnya. Lihat ayat 6, saudara. Papa, ajaib kasih-Mu, ajaib. Kami kagum Papa, kami kagum. Seperti ini yang kami kenal Papa di surga. Maka itu kalau ada di antara kami Papa yang merasa, kenapa aku sulit mendengar suara Tuhan? Kenapa Tuhan gak mau bicara kepadaku? Hari ini konsep kami berubah dalam nama Yesus. Setelah tahu, kenal Papa di surga, sehebat ini kasih sayangnya. Ampuni kami kalau selama ini kami menuduh Tuhan. Tuhan sepertinya gak hiraukan kami. Tuhan gak mau dengar kami, ampuni. Tapi saat ini kami bertobat. Kami kenal sekarang siapa Papa di surga dalam nama Yesus. Saudara lihat. Wih, saudara, kalau saya ingat kejadian ini. Pertama kali saya membaca diajar Roh Kudus Kejadian 4. Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Wih, lihat. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6. Firman Yahweh kepada Kain. Ini yang membuat saya, bayangkan. Maaf ya, dengerin. Saya harap kalimat ini tidak saudara balik. Baliknya gini, ya udah, aku kayak Kain aja supaya Tuhan bicara padaku. Bukan begitu maksud saya untuk menerangkan ayat ini. Ya, jangan salah sangka, jangan salah ngerti. Kain yang sedang seperti itu, hatinya sangat panas, mukanya muram. Papa di surga masih mau berbicara kepada Kain. Ini yang saya kagum. Maka itu tidak ada alasan di antara kita yang berkata, kenapa aku sulit dengar suara Tuhan? Kenapa Tuhan gak mau bicara kepada aku? Salah. Kepada Kain yang sedang panas hati saja, Papa masih mau hadir berbicara. Apalagi kepada kita. Kejadian pasal 3. Kita lihat ayat yang ayat 7. Ini loh Papa kita yang baik itu saudara. Terima kasih Papa. Terima kasih. Kejadian pasal 3. Ya, ayat 7. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ini kejatuhan manusia yang pertama di dunia. Dan dari Taman Eden, dari peristiwa inilah dunia hancur sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi setelah mereka tahu mereka berdosa? Mereka bersembunyi. Ayat 8 sekarang. Lihat ayat 8. Terima kasih Papa, kami mau belajar.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara lihat, kalau Tuhan seperti saya, nggak begini bunyi ayat ini. Ya, kalau Tuhan seperti saya, untung tidak. Begitu Tuhan tahu Adam dan Hawa melanggar dan jatuh dalam dosa, fatal saudara, fatal. Enggak dosa kecil ini, dosa besar. Kalau Tuhan seperti saya enggak berjalan-jalan dalam taman itu. Saya akan cabuti semua pohon-pohon taman, saya akan rusak Taman Eden itu gara-gara mereka dua. Saya enggak cuma berjalan-jalan di dalam taman itu, saya akan gubrak-gubrak misalnya. Terima kasih, Bapa kita luar biasa. Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Coba bayangkan, ini loh Papa kita itu. Maka itu jangan saudara punya konsep yang salah tentang dia. Ayat 9, lihat, enggak ada kemarahan Papa sama sekali walaupun hatinya hancur, hatinya sedih. Lihat, masih halus sekali caranya. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu, enggak berteriak. Hei, Adam, di mana kamu? Kenapa kamu buat itu? Enggak. Tetapi Yahweh Tuhan memanggil manusia itu, enggak berteriak dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bayangkan saudara, lembut, manis. Maka itu mungkin dari kisah ini, maka ada salah satu lagu him, lagu klasik dalam gereja. Yesus memanggil, manis lembut Yesus memanggil. Masih ingat ya lagu itu? Mungkin dari kejadian ini digubah sebuah lagu. Manis lembut Yesus memanggil. Hai marilah itu ya. Nah, maka itu mulai hari ini, ayo kita hidup betul-betul menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang punya konsep yang benar dalam hidup kita. Ubah mindset kita. Segala sesuatu bukan salah orang lain, tapi karena salah kita sendiri. Maka itu bersihkan hidup ini. Ilustrasi yang berikut. Kalau kita mau minum, ternyata kita nggak tahu kalau di dasar gelas itu ada kotoran yang sudah kering. Kita nggak tahu. Nah, begitu kita isi cairan sesuatu yang kita minum, baru kelihatan ada kotorannya. Nah, ini ilustrasi. Nggak usah panik, ya, nggak usah panik. Biarkan gelas yang kotor itu tetap di bawah air yang mengalir. Biarin. Nah, air itu akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dari bawah. Nah, begitu airnya terus mengalir, kotorannya keluar terus, maka jadi bersih. Nah, begitu pula kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor. Istilah saya, jangan minum sabun. Jangan, bukan begitu. Ya, kalau hati kita kotor terus gimana? Nah, ini Yohanes 15 ayat 3. Ada komen dari Lawang, dari Malang, dari Chef tadi. Luar biasa. Papa bicara ke kita tanpa terpengaruh keadaan atau masalah apapun dari kita. Betul. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Kitalah yang seringkali terpengaruh oleh keadaan atau situasi di sekitar kita. Betul. Kalau Papa tidak terpengaruh sama sekali. Nah, kalau ada di antara kita yang sedang belajar sekarang ini merasa hidupku terlalu kotor, terlalu banyak kotoran dalam pikiranku, maka itu pola pikirku, mindsetku ini salah. Ya, yang baru gabung supaya tahu. Jadi tadi pertama kita belajar, saya dapat gambar dari salah seorang anak saya, katanya dari Instagram. Ada 2 ya pipa besi yang dibelah 2 jadi terbuka dua-dua, pipa besi. Lalu yang satu ada gambar pipanya berkarat. Nah, di situ ada tulisan, besi itu tidak pernah bisa dirusak oleh apapun yang dari luar.
tetapi korosi, karat yang keluar dari dia, dari besi itu yang merusaknya. Nah, begitu pula manusia. Yang merusak hidup manusia itu bukan yang dari luar. Kejadian ini, kejadian tidak. Tapi mindsetnya sendiri yang merusak. Karena mindsetnya salah. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana cara bersihkannya? Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Luar biasa. Ya, ayat. Kamu memang sudah dibersihkan karena firman yang telah kukatakan kepadamu. TSI. Kalian masing-masing memang sudah siap untuk berbuah karena ajaran yang kuberikan kepadamu. Ya. Jadi saudara, kita ini bersih karena firman. Oke, boleh FYI-nya. Makasih ya. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah-perintah yang telah kuberikan kepada kalian agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Wih, luar biasa. Nah, saudara, ini kebenaran itu. Maka itu mulai saat ini kita tidak boleh kalah oleh keadaan, situasi, kejadian, peristiwa yang terjadi di luar hidup kita. Itu tidak bisa mempengaruhi kita kecuali dari dalam hati kita, dari mindset kita, pola pikir kita. Itu yang kita tidak mau diperbarui. Jadi pilihannya ada pada kita. Tadi sore saya makan dengan seorang anak saya. Lalu dia cerita tentang temannya. Awal cerita dia bilang, aduh kasihan betul. Temanku ini kasihan, hidupnya susah, hidupnya berat. Berapa kali dia coba bunuh diri. Hah, kenapa? Ya itu karena terus dia nyalakan orang tuanya. Orang tuanya itu begini-begitu. Dia nyalakan kakaknya. Karena orang tuanya suka membandingkan dengan kakaknya. Saudara dengar, ini kisah nyata. Saya mendengar cerita itu seperti ada yang janggal. Coba-coba balik dulu ya. Jangan-jangan temanmu ini sombong. Dia kaget. Selama saya kenal dia, saya nggak lihat dia sombong, malah dia tuh suka nangis. Saya tuh suka tertekan. Sombong dari mana? Akhirnya terbongkar, saudara. Nah, begini masalahnya. Anak ini perfeksionis. Dia tidak ingin kalau ada orang tahu dia salah. Itu dia nggak mau. Ternyata sejak SD, dia tuh nggak bisa terima kalau dia tuh nilainya jelek. Begitu waktu SMP, waktu SMA, dia nggak terima kalau nilainya jelek. Dia menganggap hidupku ini bodoh, aku ini hancur kalau nilaiku jelek. Nah, kalau temannya memberi peringatan kepada dia atau mengoreksi dia, wih, itu bisa berhari-hari dia baru bisa lepas lagi. Kata-kata temannya itu sangat merusak pikirannya. Waduh, aku ini jelek ya. Waduh, aku ini salah ya. Waduh, aku ketahuan begini pada temanku. Nah, akhirnya yang ngomong pada saya ini, anak saya ini, saya baru tahu. Ternyata bukan karena orang ini, orang itu, orang tuanya, gurunya yang membuat dia begitu. Dirinya sendiri, karena dia sombong. Wah, dia belajar satu hal yang luar biasa. Kesombongan itu merusak. Saya pesan kepada dia, kalau kamu ketemu dia, sampaikan. Yang gak pernah salah itu cuma Tuhan. Semua kita manusia pasti bisa salah, pasti pernah salah. Jangan merasa diri hebat. Saudara, akhirnya anak saya itu betul-betul termanggu-manggu, baru ngerti bahwa kesombongan itu gak kelihatan. Bagaimana tidak, tapi tersimpan dalam hati. Biarlah firman ini menolong kita untuk kita berubah, bahwa segala sesuatu yang merusak bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Betul ya? Ayo semua kita, termasuk suami istri. Jangan suka berkata, istri gak boleh berkata, gara-gara dia itu. Suami dituduh. Nanti kalau suami ada apa-apa, sama, gara-gara dia itu. Gara-gara istrinya. Lihat peristiwa Taman Eden. Ketika Tuhan menegur Adam. Nah, ada orang yang pernah tanya, loh, yang salah itu kan, yang makan buah itu kan, yang metik buah itu kan Hawa. Kenapa Tuhan negurnya Adam? Protes. Nah, masalahnya Adam kan jadi kepala, tubuhnya itu istrinya. Maka tuh ketika Tuhan negur Adam, kenapa kamu makan buah itu? Lihat kurang ajarnya Adam. Gara-gara perempuan yang kau berikan itu. Wih, enak sekali. Maaf ya,
Maka itu suami istri stop saling menyalahkan. Kalau Adam nggak geragas, orang Jawa bilang, kalau Adam tidak rakus, maka ketika disodori buah oleh istrinya, dia nggak akan makan. Dia ambil buah itu. Nah ini kalau suami bener, dia ambil buah itu langsung dia lempar jauh-jauh. Terus mau apa? Si Hawa kalau buahnya dilempar. Ya toh, jadi semuanya dari kita, bukan dari luar, bukan dari orang lain. Ayo kita bersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 tadi, isi terus dengan firman, isi terus dengan firman. Kalau kita isi terus dengan firman, wah hidup ini lega, bahagia, tenang, jernih, pikiran jernih, hati ini bersih. Enak sekali kalau begitu. Oke ya, saudara, belum selesai loh ini. Ada kesaksian yang luar biasa, kita harus dengar. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu saudara saya ini. Maaf ya, karena dia ada di dalam penjara. Saudara kan kaget dengar kesaksian. Hah? Orang dalam penjara? Iya. Nah, dia persis mengalami seperti Yusuf di Perjanjian Lama. Ya, dia masuk ke penjara karena fitnah. Namanya kepake, nggak tahu gimana. Tapi dalam penjara itu dia jadi berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi